Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai katanya di Januari tahun 2023 ini pemegang KIS atau Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan PBI penerima bantuan iuran akan mendapatkan bantuan sosial sebesar 3 juta rupiah per orang. Apakah benar demikian dan ciri-cirinya seperti apa saja pemegang KIS ini yang akan mendapatkan bantuan sosial sebesar 3 juta rupiah? Pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang ada punya. Serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi, saya mendapatkan pertanyaan yang bunyinya seperti ini. Apa benar yang punya kartu BPJS KIS akan dapat PKH tahun ini? Nah, dari pertanyaan inilah saya coba cari-cari searching untuk bantuan sosial khusus pemegang BPJS PBI, maka muncul lagi berita-berita yang judulnya mengatakan bahwa ini ciri pemegang KIS atau BPJS Kesehatan yang bisa ambil dana bansos BPNT dan PKH 2023. Kapan mulai cairnya? Nah, ternyata dari isi berita tersebut saya coba baca-baca kurang valid isinya. Karena kenapa? Ini judulnya telah memancing orang-orang pemegang KIS untuk mau membaca beritanya atau mau menonton kontennya. Padahal isinya itu yang dimaksud adalah peserta PKH aktif atau peserta BPNT aktif yang juga memegang Kartu Indonesia Sehat atau juga sekaligus menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat yang PBI atau untuk yang iurannya dibayarkan oleh Kementerian Sosial dari pusat. Nah, selanjutnya setelah saya cari-cari lagi mengenai pertanyaan itu, berita yang beredar mengenai pemegang Kartu Indonesia Sehat yang akan mendapatkan bantuan sosial di bulan Januari ini, saya menemukan lagi sebuah konten yang juga menjelaskan mengenai pemegang Kartu Indonesia Sehat akan mendapatkan bantuan sosial sebesar 3 juta dan akan cair di bulan Januari ini. Nah, sebenarnya berita-berita yang seperti ini menimbulkan banyak kesalahpahaman, apalagi kalau yang membacanya ini hanya berpatokan pada judulnya, karena sebenarnya isi dari videonya itu atau isi dari beritanya itu tidak demikian. Nah, kalau hanya membaca dari judulnya saja, maka otomatis pemegang Kartu Indonesia Sehat di luar sana semuanya pada protes. Kenapa diberitakan ada bantuan sosial bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat PBI, tapi kenapa dia tidak dapat? Nah, karena judul inilah yang menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan PBI dari pusat, tapi belum mendapatkan bantuan sosial. Karena memang kenyataannya tidak semua pemegang Kartu Indonesia Sehat itu mendapatkan bantuan sosial. Dan sebenarnya juga bantuan sosial itu diberikan adalah program bantuan sosial yang lain, bukan karena dia memegang Kartu Indonesia Sehat, bukan karena dia penerima BPJS Kesehatan PBI yang iurannya dibayarkan oleh pusat sehingga dia diberikan lagi bantuan sosial seperti PKH. Patokannya tidak seperti itu ya. Tapi ini jalurnya berbeda-beda. Ada penerima PKH dan juga BPNT yang bisa saja mungkin KIS-nya itu tidak aktif. Tapi jarang kasusnya seperti ini ya, karena rata-rata penerima PKH ataupun BPNT itu wajib menerima BPJS PBI dari pusat. Oleh sebab itu, semua penerima PKH ataupun BPNT itu sebenarnya wajib memiliki Kartu Indonesia Sehat PBI yang iurannya dibayarkan oleh pusat. Tapi pemegang Kartu Indonesia Sehat atau penerima PBI yang iurannya dibayarkan oleh pusat itu belum semuanya bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Karena kenapa? Karena di PKH ini itu ada kriterianya. Masyarakat walaupun itu dinilai layak bantu karena memang sosial ekonominya memprihatinkan, tapi apabila dia tidak memenuhi kriteria, yaitu harus memiliki komponen terlebih dahulu, maka tetap saja masyarakat tersebut yang dinilai layak bantu secara sosial ekonomi belum bisa mendapatkan bansos PKH karena belum memenuhi kriteria sebagai penerima bansos PKH. Nah, sedangkan untuk BPNT ini itu memang tidak ada kriteria khususnya ya. Yang jelasnya warga tersebut, masyarakat tersebut dinilai layak bantu menerima bantuan sosial dan di menu kelayakan bansos di DTKS juga dinilai layak untuk menerima bansos BPNT. Jadi tidak harus ada komponennya ya kalau untuk BPNT.
Tapi yang paling pentingnya lagi adalah untuk penerima bansos BPNT ini itu ada kuotanya, yaitu sebesar 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk PKH yaitu sebesar 10 juta KPM yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan yang PBI ini itu melebihi dari jumlah kuota bansos yang tersedia. Entah itu kuota bansos BPNT dan juga kuota bansos PKH, sehingga tidak semua pemegang Kartu Indonesia Sehat itu bisa mendapatkan bansos. Dan konsepnya juga sebenarnya bukan seperti itu ya, bukan yang pemegang KIS ini wajib menerima bansos, tapi sebaliknya, penerima bansos PKH dan juga BPNT itu wajib memiliki Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan PBI. Jangan dibalik ya, bahwa pemegang Kartu Indonesia Sehat ini wajib menerima bansos PKH maupun BPNT, sama seperti berita-berita yang beredar. Jadi kesimpulannya adalah berita-berita yang seperti ini sudah pasti itu clickbait atau hanya judulnya saja yang memancing masyarakat pemegang KIS untuk menonton videonya atau untuk membaca beritanya. Apalagi dengan judul yang terakhir yang saya baca tadi yang seperti ini judulnya, cara dapat dana bansos 3 juta khusus yang punya kartu KIS BPJS Kesehatan dan cair di bulan Januari 2023. Nah, di sini dengan kata-kata bansos 3 juta ini yang dimaksud adalah bansos PKH. Padahal kenyataannya penerima bansos PKH itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang menerima 3 juta dalam satu tahapnya. Karena untuk mendapatkan 3 juta ini otomatis dia memiliki komponen 2 anak balita dan juga 2 ibu hamil. Nah, kenapa saya mengatakan untuk penerima bansos PKH itu dalam satu tahapnya jarang sekali atau bahkan tidak ada, hampir tidak ada yang menerima bansos PKH 3 juta satu tahapnya, itu karena ada alasannya. Sebentar, karena saya sekarang lagi kebetulan ada di kantor, jadi sekalian saja kita coba lihat di sini ada perhitungannya ya. Nah, ini untuk skema bantuannya ya. Di sini ada di poster terpajang besar seperti ini. Di sini ada skema bantuan per tahap atau penyaluran. Di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk kategorinya semuanya ada. Untuk ibu hamil itu 3 juta rupiah ini per tahunnya, indeksnya per tahun, sedangkan ini untuk per 3 bulannya atau per tahapnya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk besaran bansosnya yang paling besar itu kan yang 2 ini nih, yang masuk ke dalam kategori komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan juga anak usia dini. Nah, sedangkan penerima PKH itu ada batasan komponennya juga. Jadi misalnya orang itu memiliki 5 anak, tidak semuanya ke-5-5-nya itu mendapatkan bansos, tapi maksimal 3 orang yang dapat mendapatkan bansos di dalam satu keluarga tersebut. Nah, jadi kalau beritanya yang beredar itu 3 juta per tahapnya itu kurang tepat, karena contohnya mungkin yang dimaksud itu adalah contoh dalam keluarga tersebut dia memiliki komponen anak usia dininya 3. Nah, kalau anak usia dininya 3 kan berarti belum cukup 3 juta ya. Lalu kemudian ibu hamilnya 1. Nah, kalau memang di sini anak usia dininya 3, ibu hamilnya 1, barulah bansosnya bisa berjumlah 3 juta per tahapnya. Tapi kenyataannya kalau untuk satu kategori ini, misalnya anak usia dini ini ya, anak usia dini ini yang dapat diberikan bansos dalam satu keluarga itu maksimal 2 orang. Tidak bisa lebih dari 2 orang. Jadi contoh anak usia dininya 2.750.000 dikali 2 sudah 1.500.000. Tambah lagi ibunya hamil nih, ibunya hamil dapat lagi 750.000. Nah, ini belum 3 juta kan untuk nilainya. Nah, jadi dapat 3 jutanya itu di mana kira-kira? Jadi agak susah untuk KPM itu dalam sekali terima bisa langsung mendapatkan 3 juta. Bahkan kalau saya perhatikan untuk KPM saya di tahap-tahap sebelumnya aja ya, di tahun 2022 itu yang pernah mendapatkan bansos PKH ada yang sampai 2.800.000-an lebih gitu, hampir 3 juta. Tapi kalau nilainya sampai 3 juta pas itu belum pernah ada. Dan kalaupun ada di seluruh Indonesia itu mungkin dari 10 juta KPM hanya ada sekitar ya beberapa aja, nggak ada sampai ratusan orang yang bisa mendapatkan bansos 3 juta per tahapnya.
Oke, jadi saya rasa itu ya mengenai berita-berita yang beredar itu kurang tepat, itu hanyalah clickbait dan pintar-pintarlah untuk menyaring dan untuk share video-video atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang tidak akurat dan sifatnya hanya clickbait. Jadi jangan mudah share, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang seperti itu.